Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri atas nama Muhammad Kamil Ramadan dan Muhammad Rainal Alfat. Kami akan mempresentasikan bab toharoh. Oke, langsung aja check it do it. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang toharoh. Toharoh meliputi wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Definisi toharoh. Menurut bahasa, artinya bersih dan bersuci. Menurut istilah, melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Dalil tentang toharoh ada pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Kemudian ada alat yang terpenting untuk bersuci, ialah air. Jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air. Berikut macam-macam air dan pembagiannya. Air yang dibolehkan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sumur, yang keempat air sungai, yang kelima air mata air, yang keenam air salju, dan yang terakhir air embun. Pembagian air. Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama air mutlak, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua air musyammas, air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga air musta'mal, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir air mutanajis, air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Kemudian macam-macam toharoh. Adapun toharoh dalam ilmu fikih ialah menghilangkan najis, berwudu, mandi, tayamum, dan istinja. Yang pertama yaitu bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda, maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Adapun benda-benda yang termasuk najis, yaitu air liur anjing, daging babi, hewan liar, khomer, wadi atau cairan yang mengikuti air seni, mazi atau cairan yang keluar ketika seseorang merasakan syahwat yang tinggi, kotoran yang keluar dari 2 lubang manusia, darah dan darah haid, dan bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian yang kedua yaitu wudu. Pengertian wudu. Wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah syar'i, bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai dengan niat. Kemudian, wudu adalah membasuh anggota badan tertentu. Sebelum mengerjakan sholat, seseorang harus berwudu terlebih dahulu, karena wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Berikut adalah tata cara berwudu. Pertama-tama mengucapkan basmalah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dan menyela-nyela di antara jari jemari. Kemudian berkumur-kumur sambil membersihkan gigi 3 kali. Disusul dengan membersihkan lubang hidung dengan menghirup sedikit air lalu keluarkan. Ulangi hingga 3 kali. Kalau sedang berpuasa, hal ini jangan dilakukan. Kemudian membasuh muka 3 kali dan membarenginya dengan niat.
Membasuh muka dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga ke bawah dagu. Berikut adalah niat berwudu. Setelah membasuh muka, yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan dimulai dari ujung jari ke siku 3 kali hingga rata dan benar. Basuhlah yang kanan terlebih dahulu. Kemudian mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala dimulai dari bagian depan hingga belakang. Lalu kembalikan lagi ke bagian depan kepala. Setelah itu, yaitu membasuh telinga. Dimulai dengan memasukkan jari telunjuk ke telinga dan ibu jari di bagian luar telinga. Dilakukan kiri dan kanan secara berbarengan. Kemudian membasuh kaki 3 kali. Dimulai dari ujung kaki hingga mata kaki dan menyela-nyela jari jemari. Didahului oleh kaki sebelah kanan. Semua tata cara wudhu tersebut dilakukan secara tertib. Apabila tidak tertib, maka wudhu tersebut tidak sah. Jadi, anggota wudhu itu terdiri atas jari, mulut, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, dan kaki. Setelah semua itu selesai, disunahkan untuk berdoa. Berikut doa setelah berwudu. Simak ringkasan berwudu berikut. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Pada pembahasan wudhu, ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Sebagai berikut. Beberapa hal yang membatalkan wudhu. Di dalam kitab Matan Al-Ghoyatu wa Takrib, karangan Abi Suja, diterangkan bahwa perkara yang dapat membatalkan wudhu ada 6. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari kedua jalan, kemaluan depan maupun belakang. Yang kedua, tidur tidak dalam keadaan duduk. Yang ketiga, hilangnya akal sebab mabuk atau sakit. Yang keempat, bersentuhan kulit pria dan wanita yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan yang terakhir, menyentuh lubang dubur manusia. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mandi. Pengertian mandi. Mandi dalam bahasa Arab adalah al-ghuslu, yang artinya mengalirkan air pada apa saja. Menurut pengertian syar'i, berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Mandi ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi sebagai berikut. Yang pertama haid, yang kedua wiladah, yang ketiga nifas, yang keempat keluar mani, yang kelima bersetubuh atau jima, dan yang terakhir mati selain dari mati syahid. Kemudian macam-macam mandi sunnah sebagai berikut. Adapun rukun dan syarat sah mandi wajib. Rukun mandi wajib yang pertama yaitu niat, yang kedua menghilangkan najis bila ada di anggota badan, dan yang terakhir mengalirkan air ke seluruh rambut, kulit, dan badan. Kemudian syarat sah mandi wajib yaitu
harus memakai air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau berwudu. Berlanjut ke tata cara mandi wajib sebagai berikut. Untuk lelaki, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا. untuk perempuan, Here we go. And when the lights start flashing like a photo booth and the stars explode, fireproof. atau yang lebih bagus dilakukan dengan cara menyelam di kolam renang atau sungai. Seperti video berikut. Ya, mandi wajib tutorial dari niat atau dua tiga. Nah, gantung dua langkah ya, tinggal sholat lagi. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa adalah memilih sesuatu atau berkehendak sesuatu. Sedangkan secara istilah, tayamum adalah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan 2 tapak tangan sebagai ganti kepada wudhu. Adapun sebab dibolehkannya tayamum itu ada 2. Yang pertama, ketiadaan air, dan yang kedua, air terlalu sejuk. Berikut penjelasannya. Di dalam pembahasan tayamum terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun. Adapun rukun-rukun atau fardu-fardu tayamum sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat. Tayamum juga adalah ibadah. Oleh karena itu diwajibkan berniat. Yang kedua, menyapu muka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Yang ketiga yaitu menyapu 2 tangan hingga ke siku. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tayamum itu 2 kali tepuk. 1 tepuk untuk muka, 1 lagi untuk tangan hingga ke siku. Dan yang terakhir yaitu tertib, yaitu melakukan tayamum mengikuti urutan. Kemudian syarat sah tayamum. Yang pertama yaitu sudah masuk waktu sholat. Tidak sah tayamum jika dilakukan sebelum masuk setiap waktu sholat. Yang kedua, telah berusaha mencari air. Tidak harus tayamum selagi belum mencari air atau dengar dari orang tentang ketiadaan air, tetapi tidak memastikannya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan tanah yang suci. Tanah yang suci ialah yang tidak mengira warna atau hitam, yang berdebu atau berpasir, dan belum digunakan untuk tayamum. Selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Simaklah video berikut. Hey, kamu udah tahu belum tata cara tayamum? Kalau belum, yuk belajar bareng aku. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, menepukkan kedua tangan ke debu yang suci. Yang ketiga, menepuk tangan dan meniupnya. Yang keempat, mengusap wajah. Yang kelima, mengusap tangan dari ujung jari-jari sampai siku. Yang terakhir, lalu sholat. Sekian, terima kasih. Adapun pembahasan yang kelima yaitu istinja. Pengertian istinja. Istinja menurut bahasa yaitu selamat daripada penyakit. Sedangkan menurut istilah ialah perbuatan membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air besar atau air kecil dengan menggunakan alat-alat tertentu.
Beristinja itu menggunakan air. Apabila tidak ada air, maka boleh memakai benda padat seperti batu, daun kering, atau kulit kayu. Berikut tata cara beristinja dengan selain air. Simaklah video berikut. ذقت وللا أتخلى عن ميلاد المبرور فتل تاري وجودي من بعد حياة البور. Simaklah ringkasan yang dimuat dalam lagu berikut. Jom belajar tentang istinjak. Istinjak bermaksud membersihkan diri. Ada dua jenis alat istinja. Pertama, gunakan air mutlak. Kedua, gunakan alat kesat. Daun, kertas, tisu, batu, kulit, kayu. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.